Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab 731-735, ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab selanjutnya, bab 731. Dia selesai dan mengedipkan mata pada Monan. Mereka berdua sudah bersama begitu lama, beberapa tahun, kecuali saat mereka di rumah, biasanya kapanpun mereka pergi, Monan akan mengikutinya kemana-mana. Jadi keduanya sudah sangat sinkron. Dengan satu tatapan dari Jenny, dia langsung mengerti apa yang dia maksud. Maksudnya tidak apa-apa, pisahkan keduanya agar bisa disergap secara terpisah. Tidak mudah bagi dua wanita untuk berurusan dengan dua pria sekaligus, karena akan ada pertimbangan. Tetapi jika mereka harus dipisahkan, dengan cara mereka terlihat seperti hantu lapar yang sehat, ditambah fakta bahwa Jenny dan Monan setidaknya adalah orang-orang yang pernah belajar berkelahi. Meskipun Jenny tidak bisa dibandingkan dengan pria dalam hal kekuatan, dia memiliki satu lagi senjata terhebatnya, dan itu adalah kecantikannya. Jadi, dia tidak takut. Sebaliknya, pria itu mau mengambilnya sehingga dia bisa memanfaatkan istirahat kamar mandi dan menemukan cara untuk menahannya terlebih dahulu. Setelah menahan orang tersebut, dia akan mengikat mereka dengan sesuatu atau hanya menjatuhkan mereka. Lalu kembalilah dengan tenang dan bantu Monan menahan yang lain bersama-sama. Rencana ini jauh lebih nyaman dan praktis daripada yang mereka pikirkan. Jadi, tidak selalu buruk bahwa pria ini akan mengambil alih dirinya sendiri untuk membawanya ke sana. Setelah Monan menerima pesan Jenny Jing, inilah satu-satunya cara untuk menenangkan pikirannya dan duduk kembali. Dia juga berhasil tersenyum dan berkata, kalau begitu hati-hati. Baik, Jenny mengangguk, dan kemudian, dengan pria lain, yang tidak bereaksi dengan tatapan bingung, mengikuti pria yang disebut kakak. Dan saya tidak tahu apakah itu karena dia takut dia akan melarikan diri. Pria itu telah memegangi tangannya dan tidak melepaskannya dari sisi mobil. Jenny ditarik olehnya dan berjalan mengejarnya. Karena dia masih dalam pandangan pria lain, dia tidak berani melakukan apapun yang gegabah dan membiarkan pria itu menariknya ke depan. Hanya saja, dia sangat berhati-hati dalam menemukan suatu masalah. Karena sebelumnya dia telah mengamati tangan paman keempat dan bibi keempatnya ketika mereka berada di rumahnya. Tangan desa kasar karena selalu melakukan pekerjaan pertanian dan tidak merawat mereka dengan benar. Tetapi tangan pria di depannya, meskipun mereka juga penuh kapalan, tetapi sama sekali bukan jenis yang tumbuh dari pekerjaan pertanian. Lebih seperti memegang setir atau pistol. Itu lahir dari ini. Pikiran itu melompat ke arahnya, mengejutkannya. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa seorang pria yang tinggal di kota perbatasan dan harus membeli istri jika dia ingin menikah akan memiliki lapisan kapalan senjata yang tebal di tangannya. Hati Jenny menegang. Intuisinya memberitahunya bahwa pria di depannya tidak sederhana. Mungkin rencananya akan jauh melampaui harapannya lagi. Namun, saat ini pihak lain belum sepenuhnya mengungkapkan kelemahan mereka, jadi dia secara alami tidak akan mengambil inisiatif. Jadi, lebih baik mengikutinya, tetapi tubuhnya sedikit tegang, siap menyerang kapan saja. Terus berjalan ke tempat yang lebih terpencil. Tempat itu dipilih dengan baik, dengan pohon pelukan pria di depannya dan rumput liar setinggi pinggang di sekelilingnya. Jika seseorang berjongkok di dalam, ia tidak boleh melihat apapun hanya dari luar. Pria itu melepaskan tangannya dan berkata, nah, ini dia. Jenny, bagaimanapun, berdiri di sana, tidak bergerak. Pria itu mengangkat alis dan menatapnya. Kenapa tidak? Jenny tidak bisa membantu tetapi tersipu. Bagaimana saya bisa maju jika Anda melihat saya? Dia sedikit tidak baik. Alih-alih kesal dengan kata-kata pria itu, dia malah tertawa. Dia tiba-tiba melangkah ke arahnya. Kau tahu pria yang menjualmu padaku hari ini? Jenny tertegun dan menatapnya. Pria di depannya masih berpakaian seperti petani desa, dan rambutnya berantakan, tapi dia melihat di mata itu rasa dingin dan ketajaman yang tidak termasuk dalam pakaian itu. Jantungnya sedikit gemetar. Tanpa sadar, saya mengangguk. Tahu-tahu, jika kamu tahu itu, maka kamu harus mengerti bahwa aku membelimu, dan mulai sekarang kamu adalah istriku, dan karena kamu semua istriku, apa salahnya aku melihatmu pergi ke kamar mandi? Jenny mengetahui dengan baik bahwa pihak lain dengan sengaja mempermalukan dirinya sendiri, tapi nada ringan dan jahat itu seperti angin yang bertiup di telinganya, membuat rona wajahnya tidak bisa membantu tetapi merangkak dari leher ke pipinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah dan gelisah. Tidak, seseorang mengawasi saya tidak keluar di atas. Jika dia hanya menebak sebelumnya, dia hampir yakin saat ini. Pria di depanku ini sama sekali bukan petani yang jujur. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Dia dan Monan benar-benar berada di sarang pencuri kali ini. Tapi pikirlah begitu, tapi masih ada kesempatan kecil di depannya, jadi dia tidak bisa menyerah. Dia tahu jika dia dan Monan tidak melawan pada saat ini. Ketika mereka pergi ke kota bersama mereka, itu akan langsung masuk ke sarang mereka.
Hanya akan lebih sulit baginya dan Monan untuk melarikan diri jika mereka mencoba melarikan diri saat itu. Seperti kata pepatah, ketika Anda melanggar aturan, Anda menderita sebaliknya. Tidak ada cara lain, jadi matilah. Dengan pemikiran ini, Jenny menatapnya dengan kepala terangkat tinggi dan dengan jujur berkata, meskipun mereka menjualku kepadamu, tetapi bukankah kita belum benar-benar menikah di sini? Kamu belum bisa melihatnya. Cepatlah, bangun dan berbalik. Petik 2. Pria itu menyipitkan matanya, dan senyum tampak di kedalaman matanya. Melihatnya terlihat sangat gugup hingga dia tergagap, dia menyibakkan bibirnya dengan ringan. Kemudian, dengan marah, dia mengangguk. Iya, kau benar, meskipun aku tidak peduli bagaimana perasaanmu, tapi pernikahan adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali seumur hidup, dan aku ingin membuatnya resmi. Dia berkata, tiba-tiba membungkuk lebih dekat padanya. Tapi aku enggan membiarkanmu pergi begitu saja, jadi bagaimana kalau kamu memikirkan cara untuk memberi kompensasi atau menyuapku dulu, dan aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Jenny menatap dengan heran. Saat ini, itu adalah wajah seorang pria yang membesar. Dia hanya merasa napasnya hampir berhenti dan menatapnya dengan mata terbuka, sama sekali lupa bagaimana harus bereaksi. Butuh waktu lama sebelum dia gelisah. Sedikit kesal, kamu nakal. Pria itu tertawa terbahak-bahak, jadi, kamu baru saja melihat ini. Jenny, dia sangat marah, dan benar-benar akan marah pada pria di depannya. Tapi pihak lain masih memiliki wajah yang tersenyum, dan bahkan mengulurkan tangan dan menunjuk ke wajahnya, berkata, jika kamu ke Asterisks aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Jenny menahan mata merahnya karena marah dan memelototinya. Kak Asterisks dia, bagaimana mungkin? Lupakan fakta bahwa dia sudah menikah dan tidak pernah bisa membunuh pria lain. Pria di depannya adalah seorang pedagang dan mungkin juga menjadi musuhnya. Mereka sangat menghinanya, dan sekarang mereka memintanya untuk membunuhnya. Bab 732 tidak mungkin, jadi dia menolak bahkan tanpa memikirkannya. Aku tidak ke Asterisks, dia berkata dan memiringkan kepalanya ke samping. Mata pria itu dingin, dan dia berdiri tegak untuk menatapnya. Tiba-tiba dia menyeringai. Cibiran itu seperti teriakan pelan dari hewan yang sangat buas, menyebabkan Jenny merasakan hawa dingin di punggungnya. Secara samar-samar, seperti Anda pernah mendengarnya di suatu tempat. Saya hanya mendengar dia berkata dengan dingin, kamu adalah laki-laki saya sekarang. Ini adalah daerah hutan belantara. Bahkan jika saya menghukum Anda di tempat, tidak ada yang bisa mengendalikan Anda. Apakah Anda yakin ingin terus keras kepala dengan saya? Bibir Jenny bergetar, menatapnya, hanya tatapan pria itu yang seperti es, dan dia mengamatinya tanpa bergerak. Tatapan di matanya sangat aneh, namun sangat familiar baginya. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa dia memiliki tatapan seperti itu di matanya? Penampilan itu sangat familiar baginya, tapi sudah lama sekali sejak dia tidak melihatnya. Pria itu, tidak, dia tidak akan berada di sini. Hati Jenny kacau sesaat, tapi pria di depannya bersandar sekali lagi dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Apakah mau ke Asterisks atau tidak? Jenny mengerutkan bibir dan menelan ludahnya. Pada saat ini, dia juga tahu apa artinya harus membungkuk di bawah atap. Dia sekarang yakin bahwa pria di depannya sangat menakutkan. Dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Jadi dia ragu-ragu, dan mengingat Monan masih terbaring di dalam mobil dengan luka-lukanya, dia menundukkan kepalanya dan menjadi lembut. Oke, aku akan ke Asterisks. Setelah itu, dia menunduk dan mencium pipinya dengan cepat. Di saat yang sama, yuk. Setelah pikiran membangun dirinya sendiri dengan cara ini, itu jauh lebih baik. Pria itu dicaci olehnya dan benar-benar tidak mempermalukannya lagi. Sambil tersenyum, dia menegakkan tubuh dan berkata, aku akan menunggu di sana. Dan kemudian, setelah jeda, dia berkata, jangan berpikir untuk melarikan diri kamu tahu, kami masih memiliki temanmu. Jenny tersenyum dan mengangguk padanya, senyum di wajahnya begitu palsu sehingga hampir bisa mati bosan. Tetapi pria itu tidak peduli, dan setelah memperingatkannya, dia menjauh. Dia tidak pergi jauh, dia hanya berdiri 4 atau 5 langkah jauhnya. Jenny diam-diam merasa lega dan berjalan di belakang pohon sambil berjongkok. Secara alami, dia tidak benar-benar perlu pergi ke kamar mandi, dan dia tidak akan melepas celananya. Hanya berjongkok di sana, diam-diam mengamati reaksi pria itu. Lega rasanya melihat dia benar-benar berdiri di sana, membelakangi wanita itu, tanpa berpikir untuk menoleh untuk mengintip ke sekeliling. Dia menoleh, melihat sekeliling, dan akhirnya matanya mendarat di sebuah batu besar tidak jauh. Dibutuhkan 2 tangan untuk memegang batu itu, dan ujung-ujungnya begitu tajam sehingga dia bisa menjamin bahwa jika batu itu mengenai kepalanya, dia akan pingsan tanpa mati. Dia diam-diam berjongkok ke batu dan memindahkannya. Kemudian, dengan hati-hati mengurangi langkahnya, dia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, menuju pria itu.
Pria itu terus berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Cara dia berdiri dengan tangannya di bawah cahaya kuning pagi yang hangat. Entah bagaimana dia memiliki kecantikan peninggalan dan mandiri. Jenny memeluk batu itu dan merendahkannya di dalam hatinya. Ada estetika untuk seseorang yang begitu buruk. Wajah manusia, hati binatang buas. Itulah jenis sek asteris M yang saya bicarakan. Berpikir begitu, dia semakin dekat dengan pria itu. Dengan matanya sudah di belakangnya, dia mengangkat lengannya dan mengangkat batu besar itu, dan dengan dorongan penuh dari tubuhnya, mengarah ke belakang kepalanya dan membantingnya ke tubuhnya. Namun, begitu saja, pria itu, bagaimanapun, tiba-tiba menoleh. Di saat yang sama, sebuah tangan meraih lengannya secepat kilat. Seluruh tubuh Jeniton membeku di sana. Pria itu berbalik dan menatapnya. Hanya dua lengan Jenny yang terangkat ke udara, dan di tangannya ada sebuah batu tajam. Melihat ke arah dan momentumnya, terlihat jelas bahwa dia ingin menghancurkannya sampai mati. Dan sekarang, kedua lengannya dengan mudah dijepit olehnya. Jenny bahkan tidak tahu bagaimana dia menemukan dirinya sendiri. Aku mendengarnya tertawa. Wah, untuk apa itu? Membunuh suamimu sendiri. Kata-kata pria itu bercanda dengan sedikit tawa, menyebabkan Jenny bereaksi dan menjadi sangat marah. Bunuh suamimu sendiri. Ngomong-ngomong, setelah ditemukan oleh pihak lain, Jenny hanya memecahkan toples, tidak bisa peduli tentang hal lain pada saat ini. Ketika masalah terungkap, baik Anda atau saya, jadi terlepas dari situasinya, melepaskan diri dari cengkeraman orang lain, dia akan mengangkat batu itu lagi dan melemparkannya ke arahnya. Tubuh pria itu tersentak, dengan mudah menghindarinya. Kemudian terkeker ringan, wah, galak sekali, sepertinya aku kehilangan uang karena itu. Jenny sangat marah. Pada saat yang sama, saya ketakutan dan ketakutan. Pria ini tidak seperti yang dia bayangkan. Hal-hal menjadi di luar kendalinya, dan Monan, yang masih terbaring di kereta dengan kaki terluka, jika dia harus kembali dan memberitahu saudaranya bahwa keduanya telah lama bangkit untuk melarikan diri dan melawan, lalu apa yang akan menyambutnya dan Monan kemungkinan besar akan menjadi jurang malapetaka. Pikiran tentang kemungkinan ini membuat Jenny merinding. Tidak lagi bisa mempedulikan hal lain, ketika dia melihat batu itu tidak bisa mengenai dia langsung melompat ke depan dan menerjangnya. Manusia anjing, pergilah ke neraka. Dia berkata dan melompat ke pria itu, pada saat yang sama, menjangkau dan mencekiknya. Pihak lain mengira dia akan melawan, tetapi tidak menyangka dia akan muncul dengan gerakan tiba-tiba ini, jadi kesalahan dibuat dan dia benar-benar menerkamnya. Bagaimanapun, reaksi pertama rata-rata wanita terhadap hal seperti ini pada saat ini adalah berbalik dan berlari. Tetapi tidak ada perbandingan antara pria dan wanita dalam hal kekuatan fisik atau daya tahan. Jadi begitu pihak lain melarikan diri, mereka malah menyerahkan semua ancaman lunak mereka kepada pria itu. Selama mereka mengejar satu sama lain, mereka pasti akan jatuh ke tangan satu sama lain. Tapi Jenny tidak melakukan itu, tidak hanya dia tidak lari, tapi dia juga menindas. Melihat sikap ganas itu, ada niat kuat untuk melepaskannya dan bertarung sampai mati. Jenny menyerang lebih dulu, langsung mencekiknya dan mendorongnya ke tanah. Manusia anjing, brengsek, brengsek, pergilah ke neraka. Dia mengutuk saat dia mencekiknya dengan keras. Belum lagi, dia memiliki kekuatan yang cukup jika dia meluncurkan kemarahan yang kejam. Pria itu, tidak peduli betapa bijak dan kuatnya dia, pada saat ini, tidak dicekik olehnya begitu keras sehingga dia memutar matanya beberapa kali. Tangan mencengkeram pergelangan tangannya, dan itu sulit, tetapi satu kekuatan mengangkatnya. Segera setelah itu, saya merasakan sakit yang tajam di bawah saya. Dia tidak mendengus saat Jenny mendorong lututnya ke titik terlemahnya, dan kemudian tinju yang membelah datang ke arahnya. Sementara itu, mengutuk sambil memukuli mulutmu. Sek asteris M. Brengsek, aku akan membunuhmu hari ini. Bab 733. Dan saya tidak tahu berapa banyak pukulan yang dilakukan. Pergelangan tangannya akhirnya tertangkap, dan kemudian Jenny hanya merasakan sesak di pinggangnya, dan seluruh tubuhnya terbalik dan ditekan. Dia tiba-tiba merasa ngeri. Saya akan melakukan serangan balik lagi ketika saya tiba-tiba mendengar suara yang akrab. Hanya itu saja, semua trik yang aku ajarkan padamu saat itu, apakah semuanya telah dikembalikan kepada guru? Jenny tertegun. Lihat dia, tidak percaya. Yang lain memegangi pergelangan tangannya, dan pakaiannya, serta rambutnya, sedikit acak-acakan dari pergumulan sebelumnya. Tapi mata itu juga sangat tajam, begitu tajam sehingga Jenny merasa seperti pisau dengan cahaya dingin dan sensual yang seolah menusuk ke dalam hati seseorang. Dia bergidik sedikit dan bertanya, siapa kamu? Hanya ada sedikit orang yang tahu dia bisa melakukan kungfu, tapi dia tidak bisa membayangkan ada orang di sini saat ini. Yang lainnya tersenyum mendengar berita itu. Rongga mata yang tajam beriak dengan lengkungan cahaya dan berkata dengan suara yang dalam, Little Seven hanya pergi beberapa hari tanpa melihat saudara laki-laki, dan kamu telah melupakannya.
bahkan tidak dapat mendengar suaranya. Jenny gemetar hebat, pupil matanya melebar karena syok. Gu Xiqian, kamu, set. Kusken meletakkan jarinya di bibir dengan gerakan membungkam. Dia mendongak ke arah mobil itu di parkir dan berkata, jika Seven tidak ingin memanggil yang lain, turunkan suaramu, oke? Jenny sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di depannya sebenarnya adalah Gu Xiqian yang berpura-pura menjadi dia. Dan dia bahkan tidak melihatnya datang. Memikirkan kegugupannya sendiri di sepanjang jalan, pria ini hanya takut dia sudah melihatnya di matanya, tetapi dia tidak memberitahunya, membuatnya jelas bahwa dia ingin melihat leluconnya. Mengerikan sekali, dia mengertakkan gigi dan berkata, mengapa kamu di sini? Gu Xiqian tersenyum, tidak terburu-buru, memainkan seutas rambut yang jatuh di pipinya dan berkata, jangan bicara tentang aku dulu, kamu masih ingat apa yang baru saja kamu katakan, kan? Jadilah seorang pria, oh. Petik 2. Jenny terhenti, memikirkan sifat paksa dari Kak Asterisks sekarang, dan darahnya melonjak, hanya ingin menggigitnya sampai mati. Dia berkata dengan marah, Gu Xiqian, beraninya kamu mengatakan itu. Kamu ingin mati, bukan? Kusken tertawa. Dia tampaknya menikmati menggoda seorang wanita sampai mulutnya terbuka, memberinya rasa pencapaian yang aneh. Tetapi dia juga tahu bahwa bahkan anak kucing yang lucu mungkin akan mengulurkan tangan dan memberi Anda cakar yang bagus jika Anda benar-benar membuat mereka kesal. Jadi dia mengambilnya begitu saja dan tidak menggodanya lagi. Sebaliknya, itu adalah masalah yang serius, aku dengar kamu dalam masalah, jadi aku datang untuk menemuimu. Jenny mengerutkan kening dengan curiga. Tidak mungkin, akan membutuhkan setidaknya seminggu untuk datang dari Tiongkok dan kemudian menemukan tempat ini, bagaimana kamu bisa melakukannya secepat itu? Gu Xiqian menyipitkan matanya dan berkata, kamu tidak percaya padaku. Jenny mencibir, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, apakah ada bedanya bagimu apakah aku hidup atau mati? Mata pria itu menjadi dingin sesaat. Dia memandang Jenny, matanya mengumpulkan dingin yang lembut dan sejuk. Jadi itu yang kamu pikirkan? Jenny tidak berbicara. Bibir yang mengerucut, bagaimanapun, menunjukkan beberapa tanda dari kekeras-kepalaannya. Kuskan menatapnya dengan setengah hati, tapi akhirnya melepaskannya dan bangkit. Ada suasana aneh yang menyebar di antara keduanya, dan dia tidak memikirkan topik itu lebih jauh. Tetapi sikapnya menjadi lebih dingin dari sebelumnya, ketika dia lebih malu-malu. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya memiliki kesepakatan bisnis baru-baru ini yang terjadi di sekitar sini. Saya hanya datang untuk memeriksanya dan mendengar berita tentang kecelakaan Anda dan ikut menumpang. Dia membuat klaim ini, tapi Jenny mempercayainya. Hati akhirnya tenang. Dia menyadari pria lain itu masih di atasnya dan mendorongnya dengan tangannya, kamu bangun dulu. Identitas Gu Xiqian sekarang terungkap, dan tidak ada lagi yang menggodanya untuk menindaklanjutinya. Hanya setelah dia bangun, Jenny bangun dari tanah, menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, dan bertanya, mengapa kamu bersama mereka? Dan ada apa dengan wajah itu? Wajahnya, yang sekarang masih bisa menjadi wajah petani, sama sekali tidak seperti sebelumnya. Gu Xiqian mendengus, menyentuh pipinya, dan berkata, aku memakai topeng kulit manusia. Masker kulit manusia, mata Jenny membelalak karena terkejut. Baik, Gu Xiqian sepertinya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini dan berkata, kedua bersaudara itu berasal dari keluarga biasa di kota, dan yang ini, yang merupakan kakak laki-laki, kebetulan bekerja untuk seseorang di bawah tanganku. 2 hari yang lalu, ketika saya mendengar tentang kecelakaan Anda, saya menggambarkan kisaran perkiraan di mana parasut akan mendarat, jadi saya hanya mengubah penampilannya dan datang untuk melihat berita. Begitu saya datang ke sini, saya mendengar bahwa mereka akan menjual 2 gadis seusia Anda, dan saya langsung menebak bahwa ada kemungkinan Anda teduh dan jatuh ke tangan pedagang manusia. Jadi, saya akan mengambil jalan keluar yang mudah dan hanya membeli kalian berdua bersama mereka, sehingga saya dapat menghindari kesalahan lain di tengah. Petik 2. Hanya setelah Jenny mendengarkan, inilah penjelasan umum tentang kedatangannya. Dia mengangguk dan berkata, saya tahu, terima kasih. Kuskan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya Jenny berterima kasih padanya dengan benar. Meskipun dia terlihat jauh lebih sopan, untuk beberapa alasan, dia menyukai Jenny tua yang mencakar dan mencakar dia lebih dari Jenny saat ini, jauh dan sopan. Tapi ini jelas bukan waktunya untuk menghitung. Dia melihat ke mobil tidak jauh dari sana dan berkata, mari kita ikuti mobil itu ke kota. Jenny ragu-ragu. Jadi orang itu. Gu Xiqian memasang ekspresi geli. Apakah kamu benar-benar khawatir aku akan menjualmu? Jenny mengerutkan bibir, tentu saja dia tahu bahwa Gu Xiqian tidak akan benar-benar menjual dirinya sendiri. Hanya menurut apa yang dia pikirkan, sekarang setelah dia mengetahui bahwa orang ini adalah Gu Xiqian, ancaman orang itu secara alami terangkat. Lalu dia dan Monan, tentu saja, harus pergi begitu saja, jadi mengapa mengikuti mereka kembali?
Seolah menebak apa yang ada di pikirannya, Gu Xiqian menjelaskan, geng itu sudah ada di kota, mereka pasti mencarimu kemana-mana. Aku masih punya beberapa hal yang harus diurus dan aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu, jadi sebenarnya paling aman bagimu untuk tinggal bersamaku. Petik 2. Setelah jeda, dia menambahkan, tentu saja, saya tidak memaksa Anda, hanya sebuah saran, jika Anda bersikeras untuk pergi, tidak apa-apa, tetapi jika terjadi sesuatu, saya tidak akan bertanggung jawab. Jenny menatapnya, mengetahui bahwa pria itu sengaja mencoba memprovokasi dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya tetap saja meresap. Dia pasrah pada takdirnya, oke, kami akan pergi bersamamu, dan bagaimanapun kami akan pergi ke kota dulu. Dengan itu, Gu Xiqian mengangguk puas, menarik pakaian keriputnya dan berkata, ayo kembali. Bab 734 Jenny mengangguk, maka saat itulah mereka berdua menuju ke mobil. Monan telah menerima sinyalnya, mengetahui bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk merawat kakak laki-laki itu, dan kemudian, dia hanya harus menunggunya kembali dan merawat yang tertinggal bersama. Tanpa diduga, saya menunggu dan menunggu, tetapi akhirnya dia kembali. Dan menemukan bahwa itu adalah dua pria yang kembali. Dia tercengang, sangat terkejut, dan sejenak mengira dia salah paham. Tetapi dalam situasi ini, sulit untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Apakah ini berjalan terus? Atau kita menunggu? Apakah ada yang berubah di tengah-tengah itu? Monan duduk di sana dengan linglung. Jenny juga tidak berdaya dan diam-diam memberinya kedipan, yang dipahami Monan, sebelum tutup mulut dan tidak mengatakan apa-apa. Jenny naik ke mobil, dan adik laki-laki itu, melihat mereka kembali, dengan hangat berbasa-basi dengan Gu Xiqian. Gu Xiqian sebenarnya bisa menjawabnya dengan dialek yang fasih juga. Jenny tidak merasakan apa-apa ketika dia tidak tahu bahwa dia adalah Gu Xiqian sebelumnya. Sekarang saya mendengarnya, tetapi betapa anehnya suara dan rasanya. Semuanya ada di mana-mana dan terasa aneh. Hati Monan sudah cemas seperti wajan panas saat dia melihat ekspresinya tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, sulit bagi dua orang untuk menemukan kesempatan yang tepat untuk berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri saat ini. Jika kita tidak melarikan diri sekarang, saat kita masuk ke kota, kita benar-benar akan berada di sarang pencuri, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jadi, setelah pintu gerbong ditutup lagi, Monan akhirnya tidak bisa menahan dan menarik Jenny ke bawah dan bertanya dengan suara bernafas, Jenny, apa yang terjadi? Kamu tidak merawatnya? Jenny mendesah tak berdaya. Tapi masalah Gu Xiqian sebagai kakak laki-laki terlalu rumit untuk dijelaskan terlalu banyak saat ini, kalau dia ditemukan oleh pria lain di depannya. Meskipun dia tahu itu akan menjadi masalah menit bagi mereka bertiga untuk menaklukkan pria itu. Tetapi karena Gu Xiqian akan menyamar sebagai pihak lain, dia pasti memiliki hal dan rencananya yang lain, dan dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya dalam diam dan menulis beberapa kata di tangannya. Jangan khawatir, banyak hal telah berubah. Monan tercengang, tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Jenny tidak bisa menjelaskan terlalu banyak, jadi dia hanya mengangguk padanya, menandakan bahwa mereka sudah aman sekarang, dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Monan mengerutkan kening. Meskipun dia masih belum begitu mengerti, Jenny hanya bisa mempercayainya karena dia sudah menyatakan bahwa bahayanya telah dihindari. Berpikir seperti ini, Monan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mobil itu bergoyang, dan setelah sekitar setengah jam, akhirnya sampai di kota. Begitu sampai di kota, Jenny merasakan bahwa jalanan menjadi mulus di bawah roda. Sekarang jam 6.30 pagi dan beberapa orang mulai muncul di jalan menjual sarapan di warung. Di mana-mana terlihat hiruk-pikuk orang-orang yang berteriak dan bergegas menuju pasar pagi. Setelah sekian lama sampai di tempat ini adalah pertama kalinya Jenny mendengar suara yang begitu hidup, dan hati yang sepertinya sudah lama membeku akhirnya hidup kembali pada saat ini. Sebelumnya, di gunung yang sepi itu, pemandangannya indah, tetapi tinggal terlalu lama membuat Anda merasa sedikit kurang populer dan sedikit tercekik. Baru sekarang aku keluar aku merasa seperti aku hidup kembali. Jenny ingin melihat apa yang terjadi di luar, tetapi semua pintu kompartemen tertutup, dan hanya ada sedikit jahitan yang terlihat. Ada suara percakapan seorang pria dari depan, dengan seringnya pagi, kita akan pulang dan sarapan, menaruhnya di kamar sebelah kiri dulu, dan kita akan memiliki satu untuk masing-masing malam ini untuk melihat siapa yang kamu suka. Ini diucapkan dengan kata-kata resmi, yang secara alami dipahami Jenny dan Monan. Mereka berdua sedikit tidak bisa berkata-kata. Hal yang paling tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Gu Xiqian benar-benar menjawab. Oke, kalau begitu aku akan memilih yang lebih sedikit kata-katanya. Pihak lain berseru, benarkah? Kalau begitu aku ingin orang yang banyak bicara. Jenny, Monan, dia hampir bisa membayangkan senyum jahat di wajah Gu Xiqian saat dia mengatakan itu.
Gas bagus. Tapi juga pura-pura tersenyum. Monan tidak tahu cerita di dalamnya dan sedikit cemas, tetapi melihat penampilan tenang Jenny Jing dari seorang biksu tua yang menetap, dia merasa bahwa segala sesuatunya seharusnya tidak seperti yang dia pikirkan. Kota itu tidak besar, tetapi populasinya besar dan tersebar sangat padat. Sepanjang jalan, Jenny mendengarkan saudara di depannya menyapa orang-orang yang lewat seolah-olah dia akrab dengan mereka. Mobil melaju sekitar setengah jam lagi sebelum akhirnya berhenti. Pria di depan melompat dan pintu belakang mobil dibuka. Hal berikutnya yang Anda tahu, Anda melihat senyum cerah pria itu. Ini dia, ayo turun. Jenny dan Monan saling memandang dan keluar dari mobil dalam sekejap. Kaki Monan tidak nyaman, dan dia membutuhkan bantuan kruk untuk berjalan, jadi Jenny Jing lah yang membantunya di sepanjang jalan. Pria yang merupakan kakak laki-lakinya itu telah mencoba datang untuk membantunya beberapa kali, tetapi dia dihindari oleh Monan dan Jenny Jing tanpa menunjukkan wajahnya. Dia belum pernah berada di sekitar atau berhubungan dengan gadis-gadis sebelumnya dan agak canggung. Setelah dijauhi oleh mereka, mereka tidak menyadari niat mereka yang disengaja, tetapi menganggapnya sebagai tanda tidak berpengalaman, dan tertawa sepanjang waktu, sedikit konyol dan imut. Sebaliknya, itu agak berbeda dari jenis perdagangan manusia keji yang dibayangkan Jenny. Ketika saya turun dari mobil, yang saya lihat di depan saya hanyalah sebuah rumah pedesaan yang sangat biasa. Bangunannya memiliki 2 lantai dengan 3 kamar di setiap lantai, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, namun bersih, sehingga terlihat bagus. Mereka berempat pergi ke rumah bersama, Jenny dan Monan ditempatkan di sebuah kamar, dan ketika mereka masuk, pria itu dipanggil oleh Gu Xiqian. Dengan cara ini, hanya Monan dan Jenny Jing yang tersisa di rumah. Monan telah bertahan sepanjang hari ini, dan saat ini, mereka akhirnya hanya berdua yang tersisa, dan segera bertanya. Jenny, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak melaksanakan rencananya, dan sekarang kita berada di sarang mereka, apa yang harus kita lakukan? Jenny melihat kegugupannya dan langsung tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, karena kita bertemu dengan seorang kenalan lama kali ini. Kenalan lama apa? Monan masih belum tahu bahwa Gu Xiqian adalah orangnya. Jenny melihat yang sebenarnya dan mengatakan yang sebenarnya. Monan mendengarkan, menatap dengan takjub, tidak pernah terpikir akan seperti ini. Jenny menghela nafas, sekarang kita dianggap aman untuk saat ini. Saya akan berbicara dengannya nanti, pergi keluar dan hubungi Bai dan Lu, kamu rawat luka-lukamu di rumah, selama kita dihubungi, kita harus benar-benar aman. Monan mengangguk dengan penuh semangat, setelah sekitar setengah jam, Gu Xiqian dan pria itu kembali. Tidak hanya mereka kembali dengan sekantong besar sarapan, ini semua tentang beberapa makanan ringan yang dijual di jalanan kota. Bab 735 Jenny melihat ini dan tidak keberatan, mengajak Monan dan mereka makan bersama. Dia sangat mudah untuk diajak bicara, tapi itu membuat pria lain sedikit rileks. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan padanya di meja, Jenny menjawab semuanya, dan dia sangat bahagia. Jenny menatap Gu Xiqian dengan tatapan penuh arti. Gu Xiqian mengerti dengan jelas, tetapi tidak segera menjawabnya, tetapi berpura-pura tidak melihatnya, dan membuang muka ke arah lain. Jenny memelototinya dengan sedikit kesal, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Hanya setelah dia selesai makan, dia menemukan kesempatan untuk menemukan Gu Xiqian sendirian. Saling merokok, Guskan berdiri di depan jendela merokok. Dia mengenakan setelan Zhongshan tua, yang jelas merupakan pakaian yang berantakan, tetapi berdiri di sana, dia memberi kesan pangeran abad pertengahan peninggalan dan mandiri. Jenny melihatnya sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya berpikir sendiri bahwa dia benar-benar gila untuk berpikir bahwa pria ini tampak seperti seorang pangeran. Dia berjalan ke Gu Xiqian dan berkata langsung kepadanya, saya perlu menghubungi Bai dan Lu. Guskan mendengus dan kembali menatapnya. Tatapannya tidak jelas dan tidak bisa dijelaskan, tetapi Jenny bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada unsur penolakan. Dia mengangguk, oke, saya akan mengaturnya untuk Anda nanti. Jenny mengerutkan kening. Saya entah bagaimana merasa bahwa Gu Xiqian hari ini agak banyak bicara sampai-sampai tidak bisa dipercaya. Dia diam, tetapi pada akhirnya, dia bertanya, mengapa kamu datang kali ini? Guskan berkata, bukankah aku mengatakan itu? Selamatkan kamu. Jenny tertawa dengan tenang, Anda kebetulan berada di lingkungan itu, Anda kebetulan bertemu dengan saya, Anda kebetulan menyelamatkan saya, Gu Xiqian, saya menelepon Anda sebelumnya ketika saya masih di F. Bukankah Anda mengatakan Anda berada di China? Guskan menatapnya dan menyipitkan matanya, dia menyibakkan bibirnya dengan ringan dan berkata, kamu meragukan saya. Nada itu, sedingin es dan dingin, membawa sedikit dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jenny berhenti sejenak. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya tampak marah. Dan ya, dia telah pergi untuk menyelamatkan seseorang dengan niat baik,
Dan sekarang, pihak lain menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri dengan nada bertanya-tanya. Orang lain akan marah. Dia mendesah tak percaya. Merasa bahwa dia mungkin telah salah memahami nada suaranya sebelumnya, dia berkata dengan nada yang berbeda, "Aku tidak bermaksud untuk menanyaimu, aku hanya bermaksud mengatakan." Dia berhenti sejenak dan berkata dengan serius, "Aku hanya mengkhawatirkanmu, Gu Shiqian, dan memang, kita punya banyak masalah sebelumnya karena banyak alasan, tapi kita masih berteman, kan?" Kusken menatapnya dalam diam. Jenny berkata, "Saya benar-benar bersyukur Anda dapat menyelamatkan saya kali ini, tetapi jika ada sesuatu yang perlu Anda bantu, saya ingin Anda memberitahu saya tanpa syarat, oke?" Kuskan menyipitkan matanya ke arahnya dan hanya berdiri di sana, juga tidak berbicara. Senyuman tipis di wajahnya tampak seperti lapisan kemilau yang luar biasa di bawah sinar matahari pagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Saya tidak butuh bantuan." Ada jeda, lalu tawa lembut. Mengatakan, "Jangan khawatir, saya di sini hanya untuk bertemu seseorang kali ini, alasan pakaian ini." Dia dengan penuh arti menunjukkan pakaian yang dia kenakan dan berkata, "Tidak mungkin, kamu juga tahu siapa saya, jika orang tahu bahwa saya datang ke tempat ini, saya khawatir itu hanya akan menyebabkan masalah dan kesalahpahaman yang tidak perlu." Jenny merasa lega mendengar berita itu. Tidak apa-apa. Dia berkata, melihat kembali jam tua yang tergantung di dinding. Mengatakan, "Kapan saya bisa menghubungi Biden Lu?" Gu Shiqian berkata, "Nanti, dia belum berada di M-Town. Aku sudah menelepon dulu untuk memberitahunya." Jenny terkejut. "Apakah kamu memberitahunya?" "Nah, apa? Terkejut?" Gu Shiqian tertawa pelan, "Little Seven, mungkinkah di matamu, aku adalah penjahat seperti itu?" Jenny nyaris tidak tersenyum. "Dalam pikiran saya sedang memfitnah." Siapa tahu, kamu telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu. Tetapi mengingat Gu Shiqian sekarang telah membantunya, dia pada akhirnya tidak secara langsung mengatakan apa yang ada di hatinya lagi dengan cara yang tidak bermartabat. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, saya akan menunggu kabar Anda." Gu Shiqian mengangguk, dan baru kemudian Jenny pergi. Biden Lu tiba di M-Town pada sore hari. Tadi malam, dia menerima telepon dari Gu Shiqian dan mengetahui keberadaan Jenny, tapi karena dia sendiri belum datang, Gu Shiqian sudah memiliki saluran untuk membawanya keluar. Mengetahui bahwa Monan terluka, Biden Lu mengkhawatirkan mereka berdua. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kemudian disepakati bahwa dia akan mengeluarkan mereka berdua. Tentu saja, beberapa transaksi individual ini tidak perlu dirinci. Bagaimanapun, apakah itu Jenny Jing atau Biden Lu, mereka semua tahu bahwa Gu Shiqian tidak akan membiarkan dirinya dirugikan. Kali ini, bagaimanapun, itu menyelamatkan Jenny, bagaimanapun, itu akan menghabiskan banyak darah bagi Lan King. Dan di hati Biden Lu, selama Jenny Jing bisa aman dan sehat, dia tidak mengalami perdarahan. Jadi ini semacam kesepakatan antara keduanya. Sore hari, sebuah mobil keluar. Itu Biden Lu yang datang dengan seseorang. Begitu Jenny melihatnya, dia sangat bersemangat sehingga dia langsung melompat ke arahnya. Biden Lu membuka lengannya dan menangkapnya dengan mantap. Monan juga datang dari belakang dengan kruknya dan berkata dengan mata merah, "Presiden, maaf, saya tidak melindungi Jenny kali ini." Biden Lu menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. "Cukup katakan, mari kita kembali dan membicarakannya." Gu Shiqian tidak keluar untuk mengantar Jenny dan yang lainnya pergi. Dan pria satunya, yang tidak terlihat, bahkan tidak ada di rumah saat ini. Oleh karena itu, Biden Lu membawa orang itu pergi dengan sangat lancar. Jenny dan Monan mengikutinya ke dalam mobil, dan begitu mereka masuk ke dalam mobil, wajah keruh Biden Lu yang telah dia kenakan berubah. Dia memandang Jenny dengan gugup, melihat ke atas dan ke bawah, prihatin, "Bagaimana? Apakah kamu terluka di mana saja?" "Baiklah." Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja." Dia berkata, rasa bersalah muncul di dalam hatinya. "Maaf, Biden, tapi aku sebenarnya berbohong padamu kali ini." Jari-jari Biden Lu tertancap, lihat dia dan katakan, "Tidak apa-apa." Padahal, dia sudah tahu kalau kunjungan Jenny ke F kali ini tidak sesederhana urusan bisnis. Dia juga tahu, apa simpul di hatinya, tapi dia punya alasan untuk tidak mengatakan apa-apa, secara alami, dan dia berpikir bahwa mungkin akan meyakinkan untuk membiarkan dia menyelidikinya sendiri. Tapi saya tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu berbahaya di tengah jalan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang harus dia lakukan jika sesuatu benar-benar terjadi pada Jenny kali ini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit ketakutan pada pikiran itu.